Siapa sih manusia pertama itu? Gak ada manusia pertama. Kok bisa gak ada? Soalnya kan kita ada nih, kita manusia. Kita punya orang tua manusia juga. Kita punya kakek nenek, terus kakek nenek buyut, dan seterusnya, dan seterusnya. Pasti ujungnya di manusia pertama dong. Nah, mau seterusnya sampai kapan nih? Sampai Homo erectus, sampai Neanderthal, sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu spesies manusia apa by the way? Manusia raksasa. Kalau diterusin sampai 10.000 generasi yang lalu, ya itu manusia purba zaman Paleolitikum. 1,5 juta tahun yang lalu Homo erectus. Kalau diterusin sampai 185 juta generasi yang lalu, nenek moyang kita masih bentuknya semacam ikan. Kalau ke belakang terus ya akan ketemu sampai nenek moyang dinosaurus gitu, sampai makhluk satu sel. Ya tapi itu jauh banget. Masalahnya satu spesies itu baru bisa kelihatan bedanya kalau udah beda kelihatan nih di spesies generasi selanjutnya. Baru bisa dilihat, oh ini ancestornya si ini gitu. Nah, karena udah di tes DNA juga ya. Atau lihat dari anatominya. Lebih tepatnya sih manusia pertama tuh bukan yang nggak ada, tapi kita nggak bisa nih pinpoint satu momen spesifik di mana kita bisa bilang, ini nih makhluk ini manusia pertama. Karena nggak bisa, it's endless process sejak awal. Tonton penjelasan selengkapnya di channel Forbidden Questions episode Siapakah Manusia Pertama. Referensi dan rekomendasi bacaan aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Pertanyaan yang mau kita eksplor hari ini adalah, siapa sih manusia pertama? Pertanyaan ini tuh udah lama dieksplor manusia-manusia jauh dari generasi kita. Karena itu tadi ya, kita kan manusia, orang tua kita manusia, orang tuanya, orang tua kita manusia, orang tua dari orang tuanya, orang tua kita juga manusia. Pasti ada nih titik muara, wah ini dia nih manusia pertama gitu. Tapi manusia pertama itu dari mana gitu? Kalau kita dibesarkan di komunitas religius, di agama mayoritas misalnya kayak Islam dan Kristen, ya diajarinnya manusia pertama itu Adam dan Hawa. Diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh, terus tinggal di surga tuh di Taman Eden. Tapi buat manusia-manusia di belahan dunia lain atau di timeline zaman yang lain, diajarinnya ya beda lagi. Sebenarnya cerita Adam Hawa yang terbuat dari tanah itu agak mirip juga sama cerita di mitologi Sumeria di mana manusia diciptakan dari tanah liat oleh dewa Enki dan Ninhursag dengan tujuan untuk melayani para dewa. Kan kita juga diciptakan untuk menyembah Tuhan ya. Di mitologi Yunani juga ada kepercayaan kalau manusia itu diciptakan dari tanah liat terus dikasih napas gitu. Bikin tanah kasih napas gitu. Kenapa cerita tentang manusia pertama tuh banyak dan beragam? Ya karena nggak bisa di-trace ke belakang gitu untuk dibuktikan sebenarnya manusia pertama itu siapa gitu. Jadilah banyak cerita yang beragam. Terus pertanyaan tentang siapa manusia pertama juga emang udah dipertanyakan. Makanya cerita yang terbentuk itu ya sesuai dengan kapasitas dan konteks kepercayaan pada saat itu dan di tempat itu. Terus cerita mana nih yang benar? Kalau mau cari bukti ya jadinya nggak ada yang benar, makanya jadi mitologi aja, jadi cerita, jadi dongeng, atau jadi kepercayaan gitu, sesuatu yang dipercaya tapi bukan berarti realitanya begitu. Realitanya, buktinya yang bisa diobserv ya itu tadi dikumpulin dari fosil, terus DNA diperiksa, terus diperiksa nih kekerabatan antar spesies. Ternyata makhluk hidup itu semuanya saling berhubungan gitu, kalau di-trace ke belakang kita punya kekerabatan. Sedangkan cerita-cerita kayak tadi itu kan nggak bisa dites ya, nggak bisa diuji nih, ini benar nggak gitu. Nah, dan ada ragam cerita di agama Islam dan Kristen, di mitologi Mesir kuno, mitologi Hindu dan mitologi area Afrika lah ya, kayak mitologi Yoruba dan Dogon, dan masih banyak lagi ya. Itu emang ceritanya manusia itu diciptakan dari tanah gitu, terus dikasih nafas atau dikasih ruh lah. Ada juga mitologi Nordik, katanya manusia itu dari kayu. Kalau di mitologi Maya, katanya manusia itu dari jagung kasih napas. Kalau mitologi Inka itu katanya manusia dari batu. Terus habis itu batunya dikasih nyawa. Ya gitu deh. Ya harap maklum ya, memang kapasitas manusianya saat itu segitu gitu. Mereka kan gimana mau riset asal usul manusia. Mereka baru aja bisa bercocok tanam, jadi mikirnya ini pasti manusia dari tanah kali, atau dari jagung kali, atau dari batu. Ya mereka baru bisa bercocok tanam aja belum lama gitu ya. Gimana kita mau berharap manusia 10.000 tahun yang lalu bisa membuat teori yang canggih gitu, atau mau bikin riset yang ilmiah. Nah kalau mau di follow up ceritanya, itu manusia-manusia pertama yang diciptakan Tuhan ya, spesiesnya apa? Kan nggak tahu tuh, plot hole yang gede tuh.
di titik mana gitu manusia pertama di cerita mitologis itu. Ada banyak banget kan ragam cerita tentang manusia pertama di dunia. Kalau diceritain semua ya kepanjangan lah ya kontennya. Mungkin aku akan susun buat konten episode lain, tapi aku nggak janji. Intinya cerita asal-usul manusia yang berasal dari berbagai kebudayaan dan agama seluruh dunia itu sebenarnya lebih mencerminkan nilai keyakinan dan tradisi masyarakat pada saat itu ketimbang beneran mewakili realita. Karena ya ceritanya kan nggak bisa diuji anyway. Dan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang tuh udah bisa mendevelop teori gitu, bahkan fakta yang terbukti gitu, asal-usul manusia dengan lebih akurat gitu, yang emang terbukti, yang bisa diuji. Sampai ada manusia bentukan kayak kita sekarang itu melalui proses kompleks yang melibatkan banyak tahap dan banyak spesies gitu, mutasi banyak spesies. Dan hal ini dibuktikan dengan analisis fosil dan analisis DNA. Kalau mau jadi si paling ilmiah nih, timeline awal mula kehidupan tuh gini ya, aku jelasin singkat aja. Kehidupan awal di bumi itu dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Awalnya cuma ada organisme bersel satu ya, bersel tunggal. Terus evolve, jadi banyak spesies, terus sampai ada era primata nih. Ada kelompok mamalia yang nantinya jadi leluhur manusia nih, jadi nenek moyang. Nah terus primata awal itu sekitar 60 sampai 65 juta tahun lalu, primata awal mulai berkembang biak nih. Seiring waktu berevolusi jadi dua kelompok. Jadi kayak ada yang kayak lemur, terus ada juga yang kayak tarsius, monyet, dan kera gitu. Long story short, sekitar 25 sampai 30 juta tahun lalu, kelompok kera besar dan manusia nih, Hominoidea itu mulai terbentuk. Nah, salah satu cabang dari Hominoidea itu adalah Hominidae yang mencakup orangutan, gorila, bonobo, simpanse, dan manusia. Terus sekitar 5-8 juta tahun lalu ada kelompok hominini ini. Nah ini terpecah dari garis keturunan simpanse dan bonobo. Hominini mencakup spesies yang lebih mirip manusia nih dan lebih jauh dari kera lainnya. Nah ini kenapa katanya simpanse dan bonobo itu spesies kerabat dekat Homo sapiens ya, kerabat dekat manusia. Karena mirip, terbukti DNA kita mirip gitu, bukan mirip muka ya. Kemiripan DNA Homo sapiens dengan simpanse dan bonobo itu mencapai 99%. Emang se-amazing itu. 1% doang perbedaan genom itu bedanya bisa signifikan banget ya kan, kita beda ya sama bonobo sama simpanse gitu. Tapi ternyata secara DNA kemiripannya 99% gitu. Amazing. Lanjut lagi, sekitar 2-3 juta tahun lalu genus Homo mulai muncul nih. Homo manusia maksudnya. Homo habilis itu salah satu spesies awal dalam genus ini. Dan dikenal mereka tuh mulai pakai alat-alat batu. Seiring waktu spesies Homo, ya bukan Homo pelangi ya, maksudnya emang kita nih spesies Homo, berevolusi jadi Homo erectus yang posturnya tuh lebih tegak dan otaknya lebih besar. Terus 300.000 tahun yang lalu Homo sapiens, manusia modern kayak kita sekarang, mulai berkembang nih di Afrika. Homo sapiens itu otaknya lebih besar dan lebih canggih lah ya dari spesies manusia sebelumnya. Nah terus kita juga jadi terampil berbicara dan berkomunikasi, kita punya bahasa yang lebih kompleks. Nah terus sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun lalu Homo sapiens sih mulai migrasi keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Nah populasi Homo lainnya nih, posisi hominin lainnya kayak Neanderthal di Eropa dan Denisova di Asia itu jadi mulai hilang gitu. Ya ada teori katanya kawin campur, ada yang katanya dibunuh sapiens ya, tapi nggak tahu. Pokoknya yang jelas spesies manusia sekarang tuh tinggal Homo sapiens doang. Lanjut lagi sekitar 12.000 tahun yang lalu manusia mulai beralih nih dari gaya hidup pemburu pengumpul ke bertani dan bermukim tetap. Nah perubahan ini bikin populasi manusia tuh jadi tumbuh pesat dan makanya peradaban dan kemajuan teknologi juga lebih canggih dengan pesat. Singkatnya begitu deh. Kalau mau tahu lebih detail bisa merujuk ke referensi yang aku kasih di kolom deskripsi ya. Sebenarnya buat apa sih nyari tahu gimana asal-usul manusia gitu? Kan emang cerita aja nggak cukup gitu. Misalnya Nabi Adam manusia pertama gitu. Terus udah. Kalau menurutku sih penting banget ya, karena ketika kita paham asal-usul kita, jadinya lebih make sense nih kenapa kita kayak gini, kenapa kita bentuknya begini, kenapa kecenderungan perilaku kita kayak gini, kenapa kita mikirnya kayak gini cara mikirnya, kenapa dulu begitu, kenapa sekarang begini gitu, kenapa makin kesini, kenapa makin kesana. Intinya memahami asal-usul kita tuh bikin kita paham tentang manusia, gak cuma di lingkup diri kita dan orang sekitar kita, tapi juga kita bisa membangun framework perilaku manusia secara umum dari zaman ke zaman. Soalnya kan ya kalau ada
Kalau misalnya kita punya informasi yang lebih akurat dan reliable, kenapa gitu kita harus tetap berpegang ke cerita-cerita yang nggak bisa diuji? Setuju nggak? Ada pertanyaan, tanggapan, atau bantahan nggak dari kamu? Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya.